Halo Jiwa Traders, jumpa lagi dengan Kitab Cuan. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya tidak ketinggalan berita selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, Kitab Cuan akan membahas supply and demand. Supply and demand merupakan hukum penawaran dan permintaan atau suatu rancangan penting dalam perdagangan. Rancangan ini digunakan oleh seluruh masyarakat dan selalu digunakan terus-menerus untuk berbagai jenis transaksi baik perdagangan saham, futures, forex, emas, dan lain-lain. Supply dapat diartikan sebagai jumlah stok barang yang tersedia, sedangkan demand dapat diartikan sebagai banyaknya peminat terhadap sebuah barang. Jika jumlah demand atau permintaan melebihi jumlah supply terhadap sebuah barang, maka harga akan bergerak naik. Begitu juga sebaliknya, ketika supply sebuah barang melebihi demand, maka harga akan bergerak turun. Supply atau demand pada chart tergolong cukup mudah karena membentuk area khusus. Area demand membentuk area yang dikenal dengan drop based rally atau DBR, dan rally based rally atau RBR. Sedangkan area supply membentuk area rally based drop atau RBD, dan drop based drop atau DBD. Drop merupakan kondisi di mana terjadi penurunan harga. Pada chart ditandai dengan candle merah atau bearish candle. Base merupakan kondisi konsolidasi harga yang membentuk sideways. Pada area base inilah terjadi tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Di daerah ini juga terjadi keseimbangan harga. Dan rally merupakan kondisi di mana terjadi peningkatan harga. Pada chart ditandai dengan candle hijau atau bullish candle. Kondisi rally maupun kondisi drop merupakan sebuah sinyal. Ketika terjadi ketidakseimbangan harga yang disebabkan oleh perilaku para pelaku pasar. Berikut adalah contoh tampilan chart saham BWPT. BWPT menguat signifikan pada perdagangan Jumat, tanggal 12 Maret tahun 2021 kemarin didorong sentimen harga sawit yang terus rally. Posisi terakhir harga sawit sudah di atas Ringgit Malaysia 4.100 ton yang merupakan level tertinggi sepanjang masa. Naik atau turunnya harga saham tergantung dari jumlah permintaan atau penawaran harga saham. Cara entry saham dengan metode analisa supply and demand adalah dengan cara entry breakout dan entry pullback. Pada jenis entry breakout, order akan dieksekusi langsung ketika harga telah berhasil menembus suatu resisten maupun support. Entry jenis ini sering digunakan pada sistem trading dengan menggunakan channel, seperti Bollinger Bands, Donchian Channel, maupun pada chart pattern. Kelebihan jenis entry breakout adalah, kita sebagai trader tidak akan pernah tertinggal ketika harga sedang trending dalam satu arah. Breakout ini memang baik untuk mendeteksi pergerakan awal suatu pasar saham. Dan entry pullback adalah jenis entry setelah breakout. Dalam jenis entry ini, trader harus terlebih dahulu menunggu sebelum masuk ke dalam suatu posisi. Memang belum bisa dipastikan bahwa breakoutnya sudah valid apa belum. Tetapi dengan menunggu hingga harga melakukan pullback, kita akan mendapatkan harga yang lebih baik, risiko lebih rendah, dan reward lebih tinggi. Intinya, tingkat keberhasilan dari entry pullback bisa lebih baik ketimbang entry breakout. Supply and demand ini juga bisa difungsikan sebagai alat bantu dan digabungkan dengan indikator lain, seperti strategi crossover moving average, price action, Ichimoku dan lain-lain. Cara menggambarkan zona supply and demand. Zona ini dapat diamati dengan mudah dengan pola candle, engulfing, harami, piercing, pergerakan kuat zona supply and demand yang potensial. Tingkat harga tertentu menawarkan nilai bagi trader bullish atau bearish. Begitu trader institusional dan bank besar melihat nilai ini, mereka akan memanfaatkannya. Akibatnya, aksi harga cenderung meningkat relatif cepat sampai nilainya berkurang atau telah direalisasikan sepenuhnya. Menyaksikan banyak contoh ini pada tingkat harga yang sama meningkatkan kemungkinan bahwa itu adalah area nilai dan oleh karena itu, zona penawaran atau permintaan. Gunakan indikator untuk konfirmasi zona support dan demand. Trader dapat menggabungkan pivot point harian atau mingguan untuk mengidentifikasi atau mengonfirmasi zona supply atau demand. Trader harus mencari level support dan resistance untuk menyamakan dengan zona supply dan demand untuk perdagangan dengan probabilitas yang lebih tinggi. Strategi perdagangan rank bound. Zona supply dan demand dapat digunakan untuk perdagangan rank bound jika zona tersebut sudah terbentuk.
Trader dapat menggabungkan penggunaan indikator stokastik atau RSI untuk membantu mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold. Karena ini adalah perdagangan tidak langsung dalam hal tren, entry panjang dan pendek dapat terlihat. Setelah melihat kondisi oversold atau overbought pada grafik jangka panjang, trader dapat memperbesar kerangka waktu yang lebih kecil untuk menemukan entry yang ideal. Menggunakan zona supply dan demand sebagai parameter manajemen risiko. Zona supply dan demand sangat mirip dengan support dan resistance dan oleh karena itu, area ini memberikan indikasi di mana trader dapat menempatkan stop dan limit. Area ini memungkinkan trader untuk menerapkan pendekatan risiko terhadap imbal yang positif pada semua perdagangan. Trader dengan gaya rank bound yang masuk posisi sell di zona supply dapat menetapkan level stop di atas zona supply dengan di zona demand. Trader konservatif dapat menetapkan target di atas zona demand atau menerapkan sejumlah teknik manajemen risiko lainnya. Terima kasih sudah menyempatkan diri menonton video dari Kitab Cuan. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng.